Saya pun datang ikut tes ujian. Lalu kemudian diumumkan al-asma' an-najihah lil husul alal minhah ad-dirasiyah minal Azhar Syarif Jumhuriyah Misr Al-Arabiyah. Tulis nama 100 anak Indonesia yang dapat beasiswa ke Al-Azhar Kairo. Diumumkan oleh Departemen Agama, dikirim pakai pos karena waktu itu belum ada www.google.com. Buka kertas, baca satu persatu dari nomor 1 sampai 100, nggak ada nama Abdul Somad. Ternyata kalau kita grogi nggak kelihatan. Baca pelan-pelan satu-satu, tarik napas panjang, hembuskan pelan. Jangan ditahan, kalau ditahan keluar dari jalur yang lain. Setelah dilihat ternyata ada di situ nama Abdul Somad. Pelatihan bahasa Arab di Jakarta, Jurang Mangu Timur. Sahabat-sahabat, kawan-kawan dari pesantren Gontor Ponorogo, dari pesantren Darun Najah Jakarta, dari pesantren-pesantren, lalu kemudian setelah itu ikut pelatihan bahasa Arab 2 bulan. Tepat pada tanggal 5 September tahun 1998 kami pun terbang naik pesawat Royal Jordan Airlines. Naik pesawat dari Cengkareng. Masya Allah, kami di pesawat itu dengan bangganya 74 orang anak Indonesia berangkat menuju Ardul Kinanah, bumi Mesir, buminya para wali dan juga bumi Fir'aun. Berangkat bisik-bisik dengan teman, ini pesawat kita ini pesawat apa? Royal Jordan Airlines. Kenapa kita naik pesawat ini? Ini tiket paling murah. Akhirnya pesawat itu pun mendarat di ibu kota Yordania, Al-Mamlakah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah. Lalu kemudian berhenti di kota Amman, ibu kotanya Amman, di Hotel Alia. Menginap musim dingin, kami pun pakai baju tebal, foto-foto. Tapi waktu itu belum ada Instagram. Nggak enak zaman zadul. Salah sendiri kenapa Ustadz mau lahir zaman dulu. Coba kalau lahir zaman sekarang, kan bisa gaul. Tidak bisa request, tidak bisa minta permintaan, aku ingin sezaman dengan anak sekarang. Apa boleh buat, ini sudah takdir. Akhirnya kami pun menginap di hotel. Pagi-pagi keluar kamar, katanya Al-Futur Jahiz, semua sarapan pagi, breakfast ready. Kami pun keluarlah melihat sarapan yang sudah siap. Ada roti, ada keju, ada zaitun, ada susu. Enggak ada nasi uduk. Akhirnya sarapan roti, gaya gagah luar biasa, tapi badan lemas, nggak ketemu nasi. Makanya adik-adik dari sekarang coba-coba makan roti. Jangan sampai seperti Abdul Somad, kalau nggak ketemu roti, mukh la yastaghil, otak nggak kerja. Tertulis di sini off. Lalu kemudian setelah transit kami pun berangkat lagi, pakai kemeja, pakai bloofer, pakai jas, pakai topi, naik pesawat dari Amman menuju Kairo. Begitu sampai di Kairo, Masya Allah, tabarakallah, rupanya Kairo masih musim panas. Salah kostum, keringetan. Begitu sampai di ruang kelas Al-Azhar, mendengar para syekh ngomong, yang faham cuma 2 kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ihna dلوقتي نتكلم عن قضايا المشكلة. Ternyata mereka ngomongnya cepat sekali, seperti kumur-kumur aja.
Makanya adik-adik sekarang coba jangan hanya sekedar latihan muhadatsah, tapi juga maharatul istima, latihan dengar. Karena kalau kita cuman biasa ngomong kurang mendengar. Tapi zaman saya dulu untuk latihan mendengar ini susah. Nunggu jamaah haji bawa kaset nitip. Bapak mau berangkat haji Pak? Iya. Nanti tolong belikan kaset latihan pidato bahasa Arab ya. Iya. Begitu dia pulang, gimana kasetnya Pak? Lupa. Gara-gara apa? Jamaah banyak titip ceret kuning sama tempat celak. Tapi adik-adik sekarang latihan mendengarkan maharatul istima, listening, mudah. Tinggal buka saja www.youtube.com. Mau dengar Syekh Yusuf Al-Qardawi? Ada. Mau dengar Syekh Ali Jum'ah? Ada. Mau dengar Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti? Ada. Mau dengar para ulama Masjidil Haram sedang khutbah? Ada. Mau mendengarkan para ulama Al-Azhar? Ada. Mudah untuk mendengar. Jadi kalau dibandingkan, enak zaman Ustadz Somad atau zaman adik-adik sekarang? Zaman sekarang semuanya serba mudah untuk mendengarkan. Zaman dulu kalau mau baca koran Arab, Abdul Somad dulu kalau mau baca koran Arab, nunggu jamaah haji pulang, cari pembungkus korma. Bungkus korma, cari, itu baca Arab. Ini kok surat Yasin semua isinya ya. Zaman adik-adik sekarang tinggal ketik saja di Google www.aljazira.com, enter. www.alahram.com, enter. Zaman mudah. Makanya kalau ada anak pesantren zaman sekarang gak bisa bahasa Arab, lebih baik kembali ke masa lalu. Karena fasilitas begitu mudahnya. Tapi ada satu yang tidak bisa dikalahkan. Apa dia? Kemauan. Fasilitas boleh tidak. Susah mau cari koran Arab, susah mau nonton ceramah Arab, tapi kalau kemauan kuat bisa dipotong. Tapi walaupun koran banyak, website banyak, ceramah banyak, tapi kalau sudah kemauan tidak ada, bawaannya 5L. Lemah, letih, lesu, letoy, lunglai, loyo. Lebih baik mati sebelum malaikat maut datang. Makanya kalau ngelihat ada jenazah lewat, ikut. Pak, ya itu jenazah ya. Boleh ikut nggak? Kenapa? Karena sesungguhnya dia sudah mati sebelum sudah mati. Yang Ustaz bicarakan ini siapa? Ada orang di zaman antah berantah, tapi santri-santri di pesantren Darussalam Kersamana. Inilah kalau sudah tua, cepat lupa. Beda waktu di pondok dulu, bangun pagi, qulu jama'atan, miftahun, quflun, daulabun, qamisun. Satu hari kadang 10 mufradat lengket di kepala. Ini mau ngapal Kersamana pun susah. Sekarang Ustadz Somad kalau mau ngingat sesuatu mesti ditempelkan ke sesuatu yang lain, nggak bisa direct langsung, mesti transit dulu. Kersamana berarti 2 kata ini mesti diingat ke yang lain. Kersamana, kurosahnya mana? Kurosahnya mana? Nggak bisa ngingat langsung. Kenapa? Karena memang sudah janji Allah, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan kejadiannya. Dulu waktu masih muda jalannya gagah, ngomongnya lantang. Nanti kalau sudah tua pelan-pelan suara sudah mulai hilang. Abdul Somad kalau datang lagi ke sini tahun 2052, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ingatan kita sudah, makanya adik-adik kalau disuruh ngapal mufradat, vocabularies, Inggrisnya masuk, Arabnya masuk.
Tapi ketika Ustadz Somad di Maroko, nambah pelajaran baru, datang menghadap ke rektor. Assalamualaikum ya Sayyidi Mudir Darul Hadis Al-Hasaniyah. Wahai Bapak Rektor Darul Hadis, ya, saya minta supaya pelajaran bahasa Prancis ini jangan dipakai karena sampai di Indonesia nggak laku, untuk apa, buat susah aja. Kata dia, kalau mau ikut di Darul Hadis mesti ambil maddah materi ini. Kalau tidak silakan keluar. Oh, syadid. Akhirnya mau nggak mau mesti belajar level yang paling bawah. Selamat pagi, bonjour. Selamat malam, bonsoir. Nama kamu siapa? Komong tutapel. Nama saya Abdul Somad. Je suis Abdul Somad. Jumapel Abdul Somad. Saya belajar di Darul Hadis Institute. Je suis étudiant à Darul Hadis établissement. Mau nggak mau, suka nggak suka, wajib. Karena kalau tidak mau belajar, beasiswanya putus. Kalau beasiswanya putus, pulang nggak ada, naik pesawat mau kemana? Mau minta ke orang tua malu. 4 tahun saya di Mesir, 2 tahun saya di Maroko, tidak meminta kepada orang tua. Terus Ustadz 4 tahun di Mesir, makannya dari mana? Beasiswa Al-Azhar. 1 bulannya 162 pon, 50 pon untuk sewa rumah, 50 pon untuk makan, 50 pon lupa, 20 pon disimpan untuk persiapan mana tahu sakit perut pening kepala, 20 pon untuk ongkos bis, 20 pon untuk beli kitab, yang 2 pon jajan. Tapi saya kurus ini bukan karena nggak jajan, bukan karena nggak sarapan, bukan karena nggak makan, tapi karena memang dididik untuk disiplin. Dari mana Ustadz dapat disiplin ini? Di pondok. Karena kita di pondok sudah diajar untuk mengatur uang belanja. Setiap bulan dikirim orang tua. Orang anak-anak zaman sekarang yang nggak belajar di pondok, pagi minta jajan, kuliah minta jajan, sekolah minta jajan, nikah minta lagi, punya anak minta lagi, punya cucu minta lagi, sampai mati minta terus. Kita di pesantren diajarkan, dididik untuk independen, mengatur diri kita sendiri. Terus Ustadz beasiswanya di mana? Setelah taman S1 2002 sudah ada internet. Saya pemburu beasiswa. Moroccan Scholarship, Minhah Dirasiyah Minal Mamlakatil Maghribiyah, enter beasiswa scholarship. Kirim berkas, kirim fotokopi paspor, kirim ijazah, kirim transkrip nilai, datang balasan ke email, silakan Anda diterima di Darul Hadis Al-Hasaniyah. Terbang lagi, berangkat. Begitu sampai naik pesawat, nama pesawatnya Qatar Airlines, pesawat yang paling murah juga. Transit di Qatar, berhenti di Qatar, setelah itu berangkat lagi ke Casablanca. Kaza artinya rumah, Blanca artinya putih. Casablanca rumah putih. Bahasa Arabnya ad-darul bayda, dar putih, bayda putih, dar rumah, ad-darul bayda rumah putih. Nama negaranya Al-Mamlakatul Maghribiyah, kerajaan Maroko, di tepi Samudra Atlantik. 30 menit dari Maroko, mendarat ke kota pertama Algeciras. Di sanalah Islam pernah berkuasa 700 tahun lamanya. Itulah yang disebut dengan Al-Imam Al-Qurtubi. Qurtubi diambil dari kata Cordova. Negeri itu bernama Andalusia. Jamaah banyak yang tidak tahu Andalusia, tapi begitu saya sebut Real Madrid, Barcelona, nah, banyak yang nanya, kenapa Ustadz jauh-jauh?
Ketika pergi haji, kami pergi ke Makkah, berangkat haji. Apa kata jamaah haji? Sudah lama kau jadi TKI. TKI itu tidak hina, Pak. Mereka itu adalah pahlawan devisa bayar pajak untuk negara. Betul? Pembangunan jalan kita itu dari TKI. Oh, jadi kau TKI? Saya ini mahasiswa, Pak. Di mana kau belajar? Di Maroko. Dekat dari Maroke. Memang susah ya ngomong sama orang nggak pernah makan bangku sekolahan. Tapi nggak, saya ngomong dalam hati aja. Sudah lama kau di sana? Sudah 2 tahun, Pak. Ngapain di sana? Ngambil S2. Ngapain kau jauh-jauh S2? Di Jakarta ada S2. Dari mana? Dari Sumatera. Di Medan ada S2. Ngapain jauh ke Maroko? Saya mau cari yang gratis. Di Jakarta ada S2. 1 semester 7 juta. Sidang terbuka 10, sidang tertutup 15, buka tutup 25. Uang nggak ada. Maka saya pemburu beasiswa. S1 gratis, S2 gratis. Selesai. S1 saya selesaikan sampai tanggal 5 September 98. Tahun 2002 bulan Juli saya sudah selesai S1. 3 tahun 10 bulan selesai S1. Makanya sekarang kalau saya ketemu sama anak-anak muda di kampus, ente semester berapa? Semester berapa? Semester 14, Pak. Dosennya orang Indonesia, bukunya bahasa Indonesia, iklimnya Indonesia, tinggal di Indonesia, belajar sampai 14 semester. Ngapain aja? Ngabisin uang orang tua buat macet Jakarta aja.